Ardi mengetuk pintu ruangan Pak Atmaja. "Ya, silakan masuk," jawab Atmaja sambil sibuk dengan beberapa berkas di mejanya. "Ada apa ya, Pak?" tanya Ardi sambil duduk. "Kamu saya perhatiin sejak 2 bulan ini jarang masuk ya. Bahkan bulan ini kamu sudah 8 hari libur. Kamu ini niat kerja nggak sih?" tegur Pak Maja mandor di pabrik tempat Ardi bekerja. "Maaf Pak, bukan saya niat main-main. Tapi saya harus ngerawat ibu saya, Pak. Ibu saya sakit," jawab Ardi sambil menunduk. "Apapun alasan kamu, saya tetap nggak bisa terima. Perusahaan ini nggak mungkin memperkerjakan orang yang sering libur seenaknya. Jadi dengan berat hati, mulai sekarang kamu terpaksa saya berhentikan," ucap Atmaja sambil menatap serius ke arah Ardi. "Pak, tolonglah, saya masih harus membiayai sekolah adik saya. Saya satu-satunya tulang punggung keluarga, Pak. Tolonglah, Pak, jangan pecat saya. Maaf, kamu sudah tahu kan karakter saya. Kalau saya sudah memutuskan gak ada satupun bawahan saya yang bisa menentang saya. Silakan kamu kemasi barang-barang kamu. Dan ini, upah kerja kamu selama beberapa hari beserta pesangon." Dengan berat hati, Ardi menerima amplop coklat yang disodorkan oleh Pak Atmaja. "Baik Pak, kalau begitu, saya mohon maaf kalau saya selama ini banyak berbuat salah dalam pekerjaan. Saya pamit." Ardi menjabat tangan Pak Atmaja lalu pergi meninggalkan ruangan. 2 minggu berselang terlihat Ardi beserta Bu Vika, ibundanya, sedang sibuk menata barang dagangan di sebuah warung yang baru saja Ardi sewa. Ardi memutuskan untuk membuka usaha warung kopi kecil-kecilan sebagai mata pencahariannya kini. "Bu, Ibu duduk saja, jangan sampai kecapean. Udah sisanya biar Ardi yang beresin," ucap Ardi sambil mendudukkan ibunya di kursi kayu depan warungnya. "Gak apa-apa nak, Ibu seneng kok bisa bantu-bantu kamu. Ibu seneng akhirnya kamu punya usaha sendiri dan gak kerja ke orang lain lagi," ucap ibunya tersenyum sambil mengusap punggung Ardi. "Iya Bu, alhamdulillah, meskipun kecil semoga berkah dan bisa menunjang kebutuhan kita sehari-hari. Tapi apa kamu gak takut nak kalau buka sampai malam di tempat yang lumayan sepi gini? Apalagi di sana ada pohon beringin besar gitu," tanya Bu Vika khawatir. "Dulu sewaktu Mbak Sani masih buka warung ini, aku sering kok Bu ngopi di sini dan lumayan ramai juga. Kadang warung ini buka sampai jam 9 malam dan aku nggak pernah tuh denger cerita-cerita serem," terang Ardi. "Terus orang yang punya warung kemana?" tanya Bu Vika. "Katanya sih mudik ke Jogja kalau nggak salah, dan katanya udah nggak balik lagi ke sini." "Loh, kalau orangnya mudik terus kamu nyewanya ke siapa?" "Ke sepupunya Mbak Sani, Mas Suyit. Katanya sih ini yang punya tempat aslinya Mas Suyit. Jadi Mas Suyit yang bikinin tempat ini buat Mbak Sani. Tapi setelah Mbak Sani mudik, nggak ada yang mau nerusin warung ini. Daripada terbengkalai, mending aku sewa. Sayang juga kan, warungnya masih bagus tapi harus diterlantarin. Toh juga sewanya cuma 1 juta per tahunnya." "Ya sudah, Ibu cuma bisa doakan. Semoga usaha kamu dilancarkan dan semoga kamu dijauhkan dari segala mara bahaya. Ya sudah, Ibu pulang dulu. Tuh, si Fani adikmu sudah jemput," ucap ibunya sambil menunjuk ke seorang gadis muda berseragam SMA yang tidak lain adalah adik perempuan Ardi. "Ya sudah, Ibu sampai rumah langsung istirahat saja," ucap Ardi sambil mengiringi ibunya. "Iya nak," jawab Bu Vika sambil naik ke atas motor. "Mas, awas lu ntar malam disamperin pocong penunggu beringin. Ih, serem," goda Fani sambil segigikan. Biar kesini. Ntar Mas bikinin kopi kalau pocongnya kesini. Lumayan kan dapat pelanggan baru," jawabnya sambil mencubit hidung adiknya. "Aduh, Mas Ardi, ntar hidung aku jadi mengkerut loh kalau dicubit." Biar makin pesek sekalian." Udah, kalau bercanda terus kapan pulangnya?" protes Bu Vika. "Yaudah, dadah Mas Ardi, awas disamperin pocong sama Kunti loh," ejek Fani sambil menjulurkan lidahnya.
Ardi hanya menggeleng melihat tingkah pola adik cantiknya tersebut. Meskipun usianya terpaut cukup jauh, sekitar 10 tahun. Namun saat mereka berdua berkumpul, tingkah polanya bagaikan anak sekolah dasar. Dua-duanya sering saling menjahili. Hari demi hari berlalu, tidak terasa sudah 2 mingguan ia menjalankan usaha warungnya tersebut. Kian hari warung kopi milik Ardi semakin ramai pembeli. Bahkan yang awalnya warung tersebut buka mulai jam 7 pagi, kini buka mulai jam 6 pagi dan tutup hingga jam 9 malam. Hari itu selepas Isya ada sekitar 2 orang yang sedang ngopi di warungnya. Tidak lama setelah itu datanglah seorang lagi, pelanggan tetap yang selalu hadir tiap malamnya. "Halo coy, tolong buatin susu coy," ucapnya seraya duduk sambil mengeluarkan sebungkus rokok beserta korek dari sakunya. "Oke, siapa Kosim? Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemana Pak Bahrul? Biasanya kan selalu bareng sama Pak Bahrul kalau kesini," tanya Ardi sambil menghidupkan kompor untuk merebus air. "Si Bahrul lagi meriang coy, jadi dia nggak ikut. Ya udah terpaksa kesini sendiri deh jadinya." "Pak Kumis, waktu kecil jarang nyusu ya? Kumis setebal itu masih suka nyusu. Nggak malu apa?" seloroh seorang bapak-bapak bernama Mister. "Loh, emangnya bayi saja yang doyan susu? Saya juga doyan coy. Semua susu saya suka. Susunya si Susi, susu perawan, susu janda, bahkan susu gombel pun saya minum kalau ada mah," canda Pak Kosim. "Ngawur ngomongnya. Ini sudah malam. Awas ntar dikentayangin loh. Ntar dikejar gombel beneran tahu rasa," protes Mister sambil melempar kulit kacang ke arah Pak Kosim. "Walah, gombel mah takut sama saya. Kalau muncul nih, bakal saya kenyot susunya sampai kempot tuh wewe," jawabnya asal. Ardi meletakkan susu panas di meja depan Pak Kosim. "Sudah Pak, janganlah cerita horor. Saya di sini jaga sendiri. Mending bahas yang lain. Bahas politik kek, bahas teori bumi datar kek, atau konspirasi global gitu." "Gak tahu nih, Pak Kosim kayak yang berani aja. Diculik boy gombel ntar rontok itu kumis," seloroh Pak Budi, pria bertubuh jangkung yang sedari tadi hanya diam dan sibuk dengan ponselnya. Tanpa terasa hari semakin larut. Kendaraan yang berlalu lalang pun sudah mulai jarang. Pak Budi melihat jam di ponselnya sudah menunjukkan pukul 9 malam. "Mas Ardi, ini berapa semuanya? Saya kopi 1, roti 2, tanya Pak Budi sambil beranjak dari duduknya. 9.000 Pak." Pak Budi mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan selembar uang 50 ribuan. "Ini Mas Ardi, seperti biasa, sekalian punya Pak Kosim sama Pak Mister, saya yang bayar." Teman kita yang satu ini emang benar-benar the best dah. "Makasih Pak Budi, besok traktir lagi ya," canda Pak Kosim disambut gelak tawa yang lainnya. "Bukannya emang tiap malam emang saya yang traktir ya? Besok-besok gantian lah, Pak Kosim yang traktir," jawab Pak Budi sambil terkekeh. "Oh tenang Pak, nanti saya peresin sesuai gombel dah buat Bapak," ujar Pak Kosim sekenanya. Ntar dibuntutin beneran malah kejar lagi." Yang ada gombel yang kejar ngeliat kumis tebal saya. Kumis bukan sembarang kumis nih. Senggol dong, lawak Pak Kosim sambil memilin-milin ujung kumisnya. Udah, bercandanya, sampai sakit perut saya ketawa terus. "Nih Pak Kosim, dari tadi yang diomongin gombel aja. Saya sumpahin di Uber kamu Pak. Ayo sudah malam, kita pulang," ajak Pak Budi. "Oh, sudah mau pulang? Ayo aja kalau saya mah," saut Pak Kosim. "Mas Ardi, makasih ya. Saya sama yang lainnya pulang dulu,"
pamit Pak Mister. Iya Pak, duluan aja, ini saya juga bentar lagi pulang. Makasih ya semuanya, jawab Ardi sambil melambaikan tangan. Mereka bertiga pun pergi meninggalkan warung satu persatu. Tinggallah Ardi seorang diri yang sedang membereskan gelas sisa pelanggan-pelanggannya. Namun beberapa menit berselang saat ia baru saja mengunci semua pintu warung, ia mendengar deru kendaraan motor yang berhenti di samping warungnya. Halo coy, sama Pak Kosim. Loh, Pak Kosim kok balik lagi? Anu Mas Ardi, saya mau bareng aja pulangnya sama Mas Ardi, ucap Pak Kosim sambil cengengesan. Loh kan barusan udah bareng sama Pak Budi sama Pak Mister. Mereka berdua kan ke arah desa Karangtengah. Nah, sedangkan saya kan ke arah desa Kerajaan. Sama kayak Mas Ardi, saya tuh sampai persimpangan sana, tiba-tiba kepikiran sama Mas Ardi. Ya udah saya putar balik ya. Takutnya Mas Ardi nggak berani kalau pulang sendirian. Apalagi sudah malam begini. Mas Ardi kan tahu saya tuh orangnya nggak tegaan, jawab Pak Kosim sambil cengengesan. Yaudah, ayo Mas Ardi, saya ngawal di depan. Nah, Mas Ardi di belakang, ujar Pak Kosim sambil menstarter motornya. Terserah Bapak lah, ayo Pak jalan. Mereka pun berkendara bersama melewati kebun jati yang cukup luas. Namun tidak seperti biasanya, lampu yang ada di sepanjang jalan itu mati, sehingga mereka hanya mengandalkan penerangan dari lampu motor saja. Angin kencang tiba-tiba datang dari arah kanan jalur. Ardi melirik ke arah spion kanannya. Perasaannya mendadak tidak enak. Bulu kuduknya meremang, seolah merasakan kehadiran sosok yang mengawasi mereka di sepanjang jalanan yang gelap dan sepi. Sekitar 500 meter sebelum sampai gang menuju rumah Pak Kosim, tiba-tiba Ardi dikagetkan dengan sosok yang melesat melewati Ardi dan terbang mengikuti tepat di atas Pak Kosim. Sosok tersebut pun turun perlahan dan duduk tertunduk di belakang Pak Kosim dengan posisi menyamping. Astagfirullahaladzim. Ardi yang sok melihat penampakan itu mengerem sejadinya hingga ia kehilangan keseimbangan dan jatuh. Brak. Lengkingan suara sosok tersebut terdengar sangat jelas. Ia menoleh ke arah Ardi memperlihatkan wajahnya yang seram, dengan kulit rahang yang mengelupas. Bagian dadanya menjuntai hingga lutut. Lutut Ardi gemeteran. Bahkan ia hampir tidak kuat untuk membangunkan motornya. Namun herannya Pak Kosim seolah tidak mendengar dan tidak merasa sama sekali kalau ada sosok perempuan berbadan besar sedang bonceng di belakangnya. Bahkan dia pun tidak tahu dan tidak dengar kalau Ardi terjatuh di belakangnya. Pak Kosim pun belok ke kiri gang menuju rumahnya sambil tetap membonceng penumpang gelapnya tersebut. Ardi pun segera membangunkan motornya dan memacu motornya secepat mungkin. Sesampainya di rumah, Ardi langsung bergegas masuk ke kamarnya dan berlindung di dalam selimut karena ketakutan. Sedang di sisi lain, Pak Kosim yang sudah tiba di rumahnya langsung memasukkan motornya ke dalam rumah. Tepat saat ia akan menutup pintu, Pak Kosim merasakan hawa yang berbeda. Bulu kuduknya merinding. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah ada yang mengawasi. Perasaan takut mulai menjalar. Dengan cepat ia masuk ke dalam kamar yang posisinya ada di paling depan. Namun, tepat di saat menutup pintu, ia melihat dengan jelas sesosok perempuan berbadan tinggi besar dengan muka lonjong sedang menatap tajam ke arahnya. Rahangnya yang terkelupas bergerak ke kiri dan ke kanan. Bagian dadanya menjuntai hingga menyentuh paha. Kosim saat itu tertegun. Kakinya bergetar hebat dikala makhluk itu membungkuk hingga wajahnya saling berhadapan. Sambil menggeleng-geleng patah-patah, makhluk itu pun tertawa melengking. "Mau susu nak?" ucap makhluk itu dengan suaranya yang sedikit serak. Kosim pun berteriak kencang, "Laila,
tolong Laila, tolong. Istrinya yang sedang berada di dapur pun terkejut dan berlari menghampiri. Ada apa, Mas? Namun sial, saat akan masuk ke kamarnya, Qasim yang bertubuh tambun berlari keluar menabrak tubuh kurus istrinya. Kepala mereka pun beradu hingga akhirnya jatuh dan tidak sadarkan diri. Keesokan paginya, walah, haus. Udah jam 5 rupanya. Lelaki bertubuh krempeng itu menggeliat sambil mengucek-ngucek matanya yang masih mengantuk. Ia melangkah gontai keluar kamar hendak minum. Namun saat ia keluar kamar, ia tersandung sesuatu hingga terjatuh, membentur pinggiran meja, membuatnya tidak sadarkan diri di samping tubuh Pak Qasim dan Bu Laila. Beberapa jam kemudian, tok tok tok. Assalamualaikum Pak Qasim, Pak. Ardi memanggil berulang kali sambil mengetuk pintu. Mendengar suara ketukan pintu, Laila pun tersadar. Aduh, ngap, susah napas, aduh. Mas, aduh Mas, bangun Mas. Kamu mau bunuh aku, Mas. Laila menepuk-nepuk pundak suaminya yang semalam jatuh menindihnya. Wah. Pak Qasim tersentak, matanya melotot menatap istrinya. Mas, aduh, bukannya bangun malah dipelototin. Aku hampir gak bisa napas, Mas. Rintih Laila sambil mendorong tubuh suaminya. Qasim terduduk, ia melirik ke arah langit-langit, lalu menoleh ke arah kamarnya yang pintunya terbuka. Ada hantu Laila. Tadi malam ada hantu, seru Pak Qasim sambil menunjuk ke arah kamarnya. Bapak tuh hantunya, pakai acara seruduk-seruduk segala, sampai benjol ini kepala ibu, protes Bu Laila sambil mengelus benjolan di kepalanya. Beneran Bu, Bapak tadi malam lihat hantu di kamar, serem Bu. Alah, kumis doang tebel, sama hantu takut. Loh, ini si Jupri, kenapa di sini? Tanya Bu Laila bingung. Bangunin Pak. Plak, plak, plak. Pak Qasim menepuk pipi Jupri berkali-kali. Jup, bangun Jup, sadar. Ini anak bukannya bantuin bapak sama ibu, malah ikutan pingsan. Jupri pun mengerjapkan mata sembari mengucek-nguceknya. Nah, Jup, kamu kenapa pingsan juga? Jupri jatuh Pak, kesandung terus menghantam meja. Pingsan deh, jawab Jupri sambil meringis merasakan perih di jidatnya. Bapak nih biang keroknya, pingsan berjamaah akan jadinya, gerutu Bu Laila. Loh, bapak sama ibu juga pingsan? Tanya Jupri bingung. Iya nih, bapakmu lari dari kamar nyeruduk kepala ibu sampai kini nih. Ada hantu katanya, protes Bu Laila. Tok tok tok. Assalamualaikum. Pak, tuh Pak, ada yang ketuk pintu. Cepet bukain, titah Bu Laila. Ibu aja yang buka, takutnya itu hantu yang semalam. Ih, Bapak, mana ada hantu ngucap salam. Yaudah. Bu Laila beranjak membukakan pintu diikuti Pak Qasim dan Jupri di belakangnya. Pagi Bu, loh kalian kenapa kok jenong semua? Tanya Ardi bingung. Oh, biasalah Nardi, cuma kejedot biasa kok. Lecet dikit gak ngaruh ini mah, jawab Pak Qasim malu. Oh ya, begini Pak, saya kesini soalnya saya itu pengen cerita ke Pak Qasim. Jadi tadi malam pas ngelewatin kebun jati, saya lihat ada hantu gombel terbang terus bonceng ke Pak Qasim. Nah tuh kan Bu, sekarang ibu percaya kan sama bapak? Kalau ada hantu semalam, ujar Pak Qasim. Hah? Hantu? Di mana Pak? Tanya Jupri penasaran. Di dalam kamar bapak Jupri. Makanya bapak loncat keluar kamar. Ada ibu tiba-tiba nongol. Ya udah, kena seruduk sama bapak sampai sama-sama pingsan. Mas Ardi kenapa nggak teriakin saya kalau lihat ada yang bonceng di belakang saya?
Tanya Pak Kosim lagi. Saya nggak sempat ngasih tahu Pak, soalnya pas lihat saya kaget terus jatuh. Saya mah juga takut. Loh, Mas Ardi tapi nggak apa-apa kan? Enggak kok Pak, lecet dikit mah nggak ngaruh, jawab Ardi sambil tersenyum. Oh syukurlah kalau gitu. Iya Mas Ardi, ayo masuk dulu, ajak Pak Kosim. Gak usah Pak, saya harus cepet-cepet ke warung, sudah kesiangan ini. Oh ya udah Mas Ardi, hati-hati ya. Iya Pak. Ardi mengangguk lalu memacu kendaraannya. Hari demi hari berlalu, kedai kopi milik Ardi semakin ramai pengunjung tiap harinya. Bahkan kini penghasilannya selama 2 minggu sudah bisa menyamai gaji bulanan tempat ia bekerja dulu. Lokasi yang tenang, sejuk dan tempat yang bersih membuat banyak orang yang betah berlama-lama. Terlebih lagi Ardi pun menyediakan wifi gratis untuk para pelanggannya tersebut. Malam itu seperti biasa, Pak Kosim, Pak Bahrul, Pak Budi dan Pak Mistar datang bersamaan ke warung kopi milik Ardi. Mas Ardi, saya kemarin malam kesini mau ngopi, kok Mas Ardi tutup toh? Tanya Pak Bahrul yang sedang duduk di samping Pak Kosim. Saya kemarin itu nganterin ibu saya ke dokter. Biasa rutin cek kesehatan ibu tiap bulannya. Nah, pas sampai sana antri panjang, makanya sampai sore saya di sana. Mau buka warung juga nanggung, makanya saya tutup, jawab Ardi. Oh ya, mau cepat sembuh ya ibunya Mas Ardi, ucap Pak Bahrul lagi. Iya Pak, amin. Oh ya, Pak Bahrul mau pesan apa? Oh iya, Mas Ardi tahu nggak? Kios bekas jualan buah itu sekarang jadi warung kopi juga loh Mas, ujar Pak Mistar sambil menunjuk sebuah warung yang berjarak sekitar 50 meter dari warung milik Ardi. Kenapa sekarang jadi beralih ke warung kopi ya? Bukannya udah lumayan rame ya jualan buahnya, ucap Ardi sambil melongo keluar memperhatikan warung baru tersebut. Yang buka warung itu orang lain Mas, mungkin sudah dijual sama pedagang buahnya, saut Pak Mistar. Ya, jadi ada saingan dong sekarang, ujar Pak Kosim. Ya udah sih Pak, biarin aja. Justru kan enak ada temennya. Jadi kalau saya buka sampai malam, kan nggak takut, jawab Ardi santai. Sim, ayo Sim, katanya mau traktir. Ayo cepat pesan, titah Pak Bahrul pada Pak Kosim. Iya, masih inget aja kalian. Ya udah kalian mau pesan apa? Bilang aja, jawab Pak Kosim sambil memanyunkan bibirnya. Ya ingatlah, meskipun sudah lewat beberapa hari, saya masih ingat. Susu anget Mas, 3 ya, pesan Pak Budi yang duduk tepat di depan Pak Kosim. Kalau Pak Kosim saya nggak tahu Mas, mungkin dia nggak pesan apa-apa, soalnya kan dia kan udah mabuk susu wewe, ledek Pak Mistar. Jangan gitu, jangan ledek Pak Kosim gitu, kasihan lah. Jenong di jidatnya saja masih belum hilang. Makanya Pak Kosim, jangan suka sesumbar kalau nyalinya kecil. Gitu kan jadinya, malah diboncengin sama si Mbak sampai ke rumah. Saya mah bukannya takut Pak Budi, saya itu cuma kaget aja. Sudah, jangan disebut lagi Pak. Yang ada saya juga takut ntar pulangnya, saut Ardi sambil meletakkan 4 gelas susu hangat di meja mereka. Wah, Mas Ardi ngerti saja, saya belum pesen sudah dibikinin. Beberapa menit kemudian melintaslah seorang perempuan muda berambut sebahu di depan warung milik Ardi. Perempuan itu berdiri mematung menatap ke arah warung tanpa berbicara sepatah kata pun. Rul, itu ada cewek Rul, coba samperin, kayaknya lagi bingung. Serem ah, takutnya hantu lagi. Biar aku aja deh. Pak Kosim berlari kecil menghampiri perempuan tersebut.
Pak Budi yang dari tadi sibuk dengan ponselnya hanya geleng-geleng melihat kelakuan temannya itu. Pak Kosim memang benar-benar ya, langsung gercep kalau ada cewek. Mbak, kok sendirian malam-malam begini? Mau kemana? Tanya Pak Kosim sopan. Alah, modus itu mbak, jangan digubris. Ngawur aja. Kosim melototi temannya itu. Saya mau pulang tapi saya takut, jawab perempuan tersebut lirih. Makanya mbak, jangan jalan sendirian tengah malam gini. Jangankan manusia, hantu pun juga bakalan godain kalau ada cewek cantik jalan sendirian. Gimana kalau saya anterin? Ujar Pak Kosim. Perempuan itu melangkah pelan masuk ke warung seolah tidak menghiraukan Kosim. Walah, kok dicuekin toh? Perempuan tersebut pun duduk di bangku paling ujung. Orang-orang yang ada di sana pun hanya saling pandang dan kebingungan melihat gelagat perempuan itu. Mau pesan apa mbak? Tanya Ardi pelan sambil mendekati perempuan tersebut. Perempuan tersebut hanya menggelengkan kepalanya seraya tertunduk. Terlihat air mata mengalir membasahi pipinya. Saya ingin pulang, saya ingin pulang. Terdengar suara perempuan tersebut lirih. Yaudah, mbak jangan nangis. Rumah mbak di mana? Ntar biar saya anterin. Ucap Ardi berusaha menenangkan. Saya nggak bisa pulang. Kakak saya juga di sini. Perempuan tersebut menunjuk ke arah dalam. Ardi menoleh ke arah orang-orang yang juga sedang kebingungan dengan sikap perempuan itu. Pak Kosim menghampiri Ardi seraya berbisik. Ini jangan-jangan orangnya stres mungkin mas. Atau mungkin korban KDRT yang kabur dari rumahnya. Coba tanyain, namanya siapa? Ardi mengangguk dan mulai melanjutkan pertanyaannya. Mbak namanya siapa? Terus rumahnya di mana? Surti. Nama saya Surti, antarkan saya mas. Iya benar lagi saya antar, tapi rumah mbak di mana? Perempuan tersebut menangis sesekukan sambil menggeleng. Antarkan saya. Sudah antarkan saja Mas Ardi, warungnya tutup aja dulu. Nanti saya sama Pak Bahrul ikut nganterin, ujar Pak Kosim. Iya mas, nanti saya temenin nganterin mbaknya, sahut Pak Bahrul. Yaudah mbak tunggu sebentar ya, saya mau tutup warung saya dulu. Ardi pun buru-buru membereskan dan menutup warungnya. Ya udah mas, tutup saja warungnya. Ini susu saya jangan diberesin dulu, masih banyak soalnya. Ntar biar saya taruh di bawah meja gelasnya, ujar Pak Mistar. Iya lampunya biar saya yang matiin, sahut Pak Budi. Yaudah pak, saklar lampunya di luar kok, sahut Ardi sambil menutup jendela warung. Beberapa menit setelah selesai membereskan warung dan memastikan semua pintu dan jendela telah terkunci, Ardi pun bersiap untuk mengantarkan Surti. Mari mbak, saya antar, ujar Ardi mempersilahkan naik ke motornya. Perempuan bernama Surti itu pun duduk dengan posisi menyamping di belakang Ardi. Ardi, Pak Kosim dan Pak Bahrul pun pergi mengantarkan perempuan bernama Surti tersebut. Sedangkan Pak Budi dan Pak Mistar memilih untuk tetap di teras warung sambil menghabiskan susunya. Ardi melaju di depan, sedangkan Pak Kosim yang membonceng Pak Bahrul di belakang. Pelan-pelan Sim, jangan terlalu dekat. Mentang-mentang di depan ada cewek bening, sampai semepet ini bawa motornya. Awas nyeruduk ntar, seru Pak Bahrul. Pak Kosim pun sedikit mengendurkan gas demi menjaga jarak dengan motor di depannya. Itu cewek kayaknya masih 20 tahunan deh. Single kayaknya masih. Selera aku ya, yang gitu itu Rul, ucap Pak Kosim. Nyebut Sim, dia tuh lebih pantas jadi mantumu daripada istrimu. Kumismu terlalu serem, canda Pak Bahrul. Dia mah gak cocok sama si Jupri. Si Jupri kerempeng gitu, mana cocok sama cewek montok kayak dia, ujar Pak Kosim santai.
Pak Bahrul menepak kepala Pak Kosim dari belakang. "Biarpun kerempeng gitu, dia itu anakmu," ujar Pak Bahrul gemes. "Iya sih, tapi kerempeng." Sudah sekitar 5 menit berlalu sampailah mereka di sebuah perempatan. "Mbak, ini kemana, Mbak?" tanya Ardi. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk dengan tangan kanannya untuk berbelok ke arah kanan, ke arah desa Karangwingit. Jalan tersebut jarang dilewati pengendara motor saat malam hari. Kalaupun ada, hanya beberapa saja. Dikarenakan jalan tersebut melewati kebun bambu yang cukup luas, serta aspalnya mulai banyak yang mengelupas. "Rul, cewek itu dari tadi kok nunduk aja ya?" tanya Pak Kosim. Belum sempat Bahrul menjawab, tiba-tiba lampu depan motornya berkedip hidup dan mati sebanyak 2 kali. Saat kedipan yang pertama tidak terjadi apa-apa, namun saat kedipan yang kedua, hal yang di luar nalar terjadi. Kosim dan Bahrul dikejutkan dengan pemandangan menyeramkan di depannya. Ardi yang tadinya membonceng perempuan bernama Surti, kini tiba-tiba muncul sosok berambut panjang yang ikut membonceng di motor Ardi. Sosok itu menggunakan baju putih yang seperti dipenuhi lumpur. Ia menoleh ke arah Kosim dan Bahrul, menampakkan wajahnya yang dipenuhi belatung. "Wah!" Pak Kosim kaget dan berteriak histeris. Motornya terseok-seok ke kanan dan ke kiri. "Awas, Sim, awas!" tegas Pak Bahrul. Pak Bahrul pun berteriak untuk memberitahu Ardi dan Surti. "Mas Ardi, Mbak Surti, di belakang kalian ada Belum selesai dia mengucapkan, Bahrul dan Kosim dibuat kaget untuk kedua kalinya, kala sadar bahwa kini penampilan Surti pun berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Mukanya dipenuhi bercak darah dan belatung, dipikirnya robek menampakkan tulang rahangnya. Kedua sosok tersebut menatap lekat ke arah mereka berdua dengan mata putihnya. Bahrul yang panik memutuskan untuk melompat dari motor hingga jatuh berguling-guling di tanah. Sedangkan Kosim yang kehilangan keseimbangan harus bisa pasrah kala motornya terperosok ke dalam semak-semak. Beruntung kala itu mereka memacu kendaraannya dengan kecepatan sedang, sehingga keduanya tidak mengalami luka serius, hanya sedikit luka lecet di kaki dan tangan mereka. Bahrul bangkit dan berlari menghampiri Kosim yang kesulitan karena kakinya tertindih motor. "Sini Sim, aku bantu," ujar Bahrul sambil membantu mengangkat motor yang menindihnya. "Awas Rul, pelan," ujar Kosim mewanti-wanti sambil meringis menahan sakit. Mereka berdua pun mendorong motor tersebut keluar dari semak-semak. "Sim, itu si Ardi apa nggak dengar ya pas kita panggil-panggil tadi?" tanya Bahrul sambil membersihkan pakaiannya. "Kayaknya dia nggak denger deh. Seperti aku kapan hari pas dibonceng hantu juga gitu. Kayak nggak denger pas Ardi manggil-manggil. Terus gimana sekarang?" "Ya ayo kita kejar. Takutnya Ardi celaka. Tapi kamu aja yang nyetir. Aku masih gemeteran." Ya udah, sini aku yang bawa." "Ya udah, tapi jangan terlalu dekat ngikutinya, serem." Mereka berdua pun segera menyusul Ardi yang sudah cukup jauh, sekitar 500 meter di depan. "Rul, itu dia Rul." "Loh, hantunya udah nggak ada Sim." "Ya sudah nggak ada. Itu si Ardi berhenti tuh. Ayo, cepet samperin." Ardi tiba-tiba berhenti di depan sebuah rumah. Seorang lelaki yang sedang duduk di depan teras rumahnya itu pun segera menghampiri Ardi yang sedang diam terpaku di atas motor. Mas Ardi, ada apa kesini Mas?" tanya lelaki berusia sekitar 30 tahun tersebut. Namun bukannya menjawab, Ardi hanya diam dengan tatapan kosong. Tidak lama Kosim dan Bahrul pun tiba. Mereka berdua segera menghampiri Ardi yang masih diam terpaku. "Mas Ardi, Mas gak apa-apa?" tanya Pak Kosim. Seketika Ardi tersadar dari lamunannya. Ia tersentak kaget. Loh, kok tiba-tiba saya di sini? Loh, Mas Uyit?"
Mas Ardi, kenapa tadi saya lihat kau nyetir sambil bengong? Tanya seorang lelaki bernama Suyit tersebut. Ardi menoleh ke jok belakang motornya, mencari perempuan yang ia bonceng tadi. Loh, kemana? Kemana Mbak Surti? Sudah nggak ada Mas Ardi. Ternyata firasat saya benar. Dia bukan manusia, tapi dia itu hantu. Saya sama Pak Kosim melihat sendiri. Iya Mas Ardi, bahkan bukan cuma si Surti yang Mas bonceng, tapi ada satu lagi hantu yang tiba-tiba muncul di belakang Mas Ardi. Tapi saya kayak nggak asing sama wajah hantu yang terakhir muncul itu Mas. Surti. Mata Suyit membelalak kaget. Ia pun lari dan masuk, kemudian menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Kenapa dia? Kok tiba-tiba lari? Tanya Pak Kosim heran bercampur bingung. Mas, kenal dia? Tanya Pak Bahrul. Ardi mengangguk. Dia Mas Suyit, pemilik warung yang saya tempati Pak. Dia sepupunya Mbak Sani. Oh, jadi yang punya itu dia, bukan Sani, ujar Pak Bahrul. Bentar. Aku baru sadar, Ul. Hantu yang tadi mirip Mbak Sani, tau nggak? Cuma mukanya aja lebih kurus. Oh iya bener. Aku dari tadi mikir kayaknya nggak asing. Iya kamu benar. Hantu itu mirip Mbak Sani, saut Pak Bahrul yakin. Tapi Mbak Sani kan mudik dan dia masih hidup. Ya udah Mas, ini udah malam. Kita pulang aja dulu. Besok kita bahas lagi, ajak Pak Kosim. Iya Pak, firasat saya mengatakan ini ada sesuatu. Yaudah ayo kita pulang. Ardi memutar balik mengendarai motornya. Sebelum pergi ia memandang tajam ke arah rumah Suyit. Di lain sisi Pak Budi dan Pak Mistar baru berniat pulang meninggalkan warung. Namun saat mereka baru naik ke atas motor masing-masing, mereka melihat sosok Surti sedang berdiri di samping belakang warung. Kakinya melayang sejengkal di atas tanah. Mukanya terlihat dipenuhi darah dan belatung. Astagfirullah Pak. Pak Mistar terkejut. Ia menunjuk ke arah samping belakang warung. Ayo Pak, cepat, ujar Pak Budi segera menghidupkan motornya. Tiba-tiba dari dalam warung terdengar teriakan melengking seorang perempuan. Mereka yang menyadari bahwa itu bukan suara manusia pun bergegas menghidupkan motornya dan pergi meninggalkan warung tersebut sambil ketakutan. Mas, jangan-jangan mungkin itu emang benar hantunya Mbak Sani, ujar Fani sambil meringkuk ketakutan di samping ibunya. Ya mana mungkin, Mbak Sani kan mudik, masa iya jadi hantu? Tanya Ardi. Gimana kalau seandainya emang benar Sani itu meninggal di kampung halamannya? Tanya Bu Vika. Entahlah Bu, kalau itu benar hantunya Mbak Sani, terus Surti itu siapa? Ardi bersandar di dinding sambil berusaha berpikir keras. Ya bisa saja hantu yang lain, mungkin hantu penunggu beringin dekat warung, ucap Fani. Kalau menurut ibu, kayaknya sosok itu ingin menyampaikan suatu pesan sama kamu. Maksud ibu apa? Tanya Ardi bingung. Bukannya tadi kamu bilang bahwa semalam pas kamu bonceng sosok itu, kamu tanpa sadar tiba-tiba sudah ada di depan rumah siapa itu tadi? Suyit Bu, terang Ardi. Nah benar, kalau menurut ibu pasti ada sebuah tujuan. Kenapa tiba-tiba kamu dibawa ke sana? Ardi berusaha mengingat kejadian di malam itu. Percakapan demi percakapan terngiang-ngiang di benak Ardi. Saya pengen pulang. Saya nggak bisa pulang. Kakak saya juga di sini. Iya Mas Ardi. Bahkan bukan cuma si Surti yang Mas bonceng, tapi ada satu lagi hantu yang tiba-tiba muncul di belakang Mas Ardi. Tapi saya kayak nggak asing sama wajah hantu yang terakhir muncul itu, Mas. Surti. Kenapa dia kok tiba-tiba lari? Oh iya benar, aku dari tadi mikir kayaknya nggak asing. Ya kamu benar, hantu itu mirip Mbak Sani. Mas, weh, Mas Ardi, ucap Fani membuyarkan lamunan Ardi.
Aku harus secepat mungkin mencari petunjuk dari semua kejadian ini, Bu, ujar Ardi sambil menatap ibunya. Kalau firasat ibu pasti ada petunjuk, entahlah itu di warung atau rumah Suyit. Apalagi kata kamu, saat mendengar nama Surti, Suyit langsung lari dan masuk ke rumahnya. Berarti Suyit tahu tentang sosok bernama Surti itu. Kenapa ibu bisa yakin itu? Tanya Fani. Firasat ibu berkata begitu, Nak. Perkataan ibu ada benarnya. Yaudah, Bu, aku harus berangkat sekarang, ujar Ardi sambil beranjak dari tempat duduknya. Masih jam 5 ini, Nak. Apa nggak terlalu pagi? Aku harus ke pasar buat belanja kebutuhan warung, Bu. Tapi sebelum itu aku mau mampir ke warung dulu. Barangkali seperti kata ibu, ada petunjuk yang bisa aku temukan. Ardi mencium tangan ibunya tersebut. Ya sudah, hati-hati. Bu Vika mengiringi keberangkatan anak sulungnya itu hingga depan rumah. Ardi memacu motornya membelah kabut tebal yang menyelimuti menembus dinginnya udara pagi. Di perjalanan ia bertemu dengan Pak Kosim yang juga sedang mengendarai motor. Pak Kosim, pagi-pagi gini mau kemana? Mas Ardi, ini Mas, saya mau ke pasar, mau beli daging buat acara hajatan saudara saya, ujar Pak Kosim sambil tersenyum. Oh ya udah, bareng aja sama saya juga mau ke pasar, mau belanja buat ngisi warung, tapi ntar mampir dulu ke warung. Saya mau cek apa aja yang perlu dibeli. Oh ya sudah kalau gitu. Ardi dan Pak Kosim pun berjalan beriringan. Ardi dan Kosim melambatkan motornya saat mereka hampir sampai di warung milik Ardi. Namun ia dikejutkan saat melihat pintu warungnya terbuka dan ada sebuah motor yang terparkir di samping warung. Pak, berhenti dulu, Pak. Kok di sini, Mas? Tanya Pak Kosim. Itu, Pak, kayaknya ada yang diam-diam masuk ke warung saya deh. Mereka pun memarkirkan motornya agak jauh dari warung. Ardi dan Pak Kosim melangkah perlahan. Ada suara-suara mencurigakan yang terdengar dari dalam warung. Mereka melangkah pelan ke arah belakang warung. Ardi mengintip dari sebuah lubang seukuran bola pingpong di dinding yang terbuat dari papan kayu. Ia mendapati seorang pria sedang menggali lantai tanah di ruangan kecil yang biasanya Ardi pergunakan untuk beristirahat. Dipan bambu yang biasanya digunakan Ardi terlihat diposisikan berdiri bersandar pada dinding kayu oleh orang tersebut. Ardi segera mengeluarkan ponsel dalam sakunya. Ia menyalakan kamera dan mulai memvideokan apa saja yang orang tersebut lakukan. Pria tersebut tampak mulai mengayunkan cangkulnya menggali tanah yang ada di bawahnya. Semakin dalam dan makin dalam lagi hingga laki-laki itu mendapati sebuah bungkusan plastik hitam. Ia membukanya dan ternyata itu adalah sebilah golok yang dipenuhi bercak darah yang sudah mengering. Ia bungkus kembali golok tersebut. Ia letakkan di sampingnya. Ia pun mulai menggali lebih dalam lagi hingga terdengar suara cangkulnya beradu dengan sesuatu yang keras. Dengan tangannya, ia raih sesuatu yang ada di dalam lubang itu. Mata Ardi dan Pak Kosim terbelalak melihat dari layar ponsel. Dikala pria tersebut mengangkat tengkorak manusia dan memasukkannya ke dalam karung yang ia letakkan di samping kirinya. Bukan hanya satu, namun dua tengkorak. Satu persatu tulang-tulang tersebut ia masukkan ke dalam karung, termasuk golok dan baju yang membungkus kedua mayat yang sudah berubah menjadi tulang belulang tersebut. Ketika semua tulang telah terangkat, pria itu pun menutup kembali lubang itu dengan tanah. Ia pijak-pijak dengan kakinya dengan setengah melompat untuk memadatkan kembali dengan tujuan untuk menghilangkan jejak bahwa tanah tersebut bekas digali. Setelah semuanya selesai, pria itu pun menggendong karung berisi tulang manusia itu. Ia pegang dengan tangan kanannya, sedang tangan kirinya membawa cangkul. Ardi yang mengetahui itu segera mengakhiri rekaman videonya dan mengendap-endap berjalan ke samping pintu. Tidak lupa ia juga meraih batu bata yang ada di belakang warungnya.
Saat pria tersebut keluar tanpa dia ketahui, dari belakang Ardi menghantam bagian kepala belakangnya dengan batu bata hingga bata tersebut pecah. Orang itu pun seketika dibuat ambruk tidak sadarkan diri. Ardi segera memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengambil tali rafia yang ada di bawah meja dan mengikat tubuh pria tersebut ke tiang warung. Saat Ardi membalikan tubuh pria tersebut, ia terkejut. Loh, Mas Suyit? Ternyata benar. Semua ini ada hubungannya dengan Mas Suyit, Pak Kosim. Tolong panggilkan bantuan dan sekalian panggilkan polisi, pinta Ardi pada Pak Kosim. Iya mas. Pak Kosim pun berlari ke pinggir jalan mencegat orang-orang yang lewat. Tolong, ada pembunuhan. Tidak butuh waktu lama, puluhan warga sekitar berbondong-bondong ke tempat kejadian. Mas, tolong telepon polisi, pinta Pak Kosim pada salah satu warga. Iya pak, sebentar saya teleponin. Orang itu pun langsung menelpon polsek setempat dan melaporkan peristiwa tersebut. Biur, Ardi menyiram muka Suyit yang sedang terikat dan bersandar di tiang warung. Suyit pun sadar, namun ia tidak bisa apa-apa. Dia hanya meminta ampun sambil menangis ketakutan. Ternyata Mbak Sani bukan mudik, tapi dia mati kamu bunuh. Begitupun dengan Surti. Berdebah kamu. Bukankah dia sepupumu? Kenapa kamu tega membunuh mereka? Tanya Ardi lagi. Namun Suyit hanya menunduk tanpa menjawab sepatah kata pun. Oke, kalau kamu gak mau jawab, aku hajar kamu sebelum polisi datang ke sini, ancam Ardi sambil memegang sebuah paving block di tangan kanannya. Ampun, saya ngaku. Ya memang saya yang membunuhnya, jawab Suyit sambil menangis ketakutan. Iya, saya bunuh Sani karena saya kesal. Dia nggak pernah balikin uang yang sudah dia pakai untuk modal warung ini. Kapan kamu bunuh Sani? Tanya Kosim. Malam itu saya mendatangi Sani dalam keadaan mabuk. Saya menagih uang itu untuk tambahan membeli arak. Tapi Sani bukannya bayar tapi malah menceramahi saya. Karena kesal saya ambil batu besar yang ada di depan dan saya hantamkan ke kepalanya berkali-kali hingga Sani gak bergerak. Waktu kejadian, di saat saya mau mengubur jasad Sani, saya lupa kalau pintu depan belum saya kunci. Saya nggak tahu kalau ternyata Surti datang dari Jogja untuk mengunjungi kakaknya. Dia memergoki saya yang sedang menggali lubang untuk mengubur jasad kakaknya. Dia pun berteriak. Saya yang panik langsung menghantam kepalanya menggunakan botol beling dan balok berkali-kali hingga Surti pun meninggal di tempat. Jasadnya saya kubur di dalam lubang yang sama dengan Sani. Setelah Suyit memberi pengakuan, tidak lama terdengar suara sirine mobil polisi. Beberapa anggota polisi datang ke TKP untuk menangkap pelaku dan mengevakuasi dua korban yang sudah menjadi tulang belulang. Dengan terungkapnya misteri ini, Ardi dan yang lainnya berharap semoga Sani dan Surti bisa tenang di alam sana. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.